kami berserah hanya kepadamu, ya Aba, ya Bapa, karena kami percaya akan Dikau. Terima kasih Tuhan, seperti pujian ini, janjimu, kasihmu, maha besar, amat besar, luar biasa besar, dan tak ada habis-habisnya dalam hidup kami ini. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku.
Amin, amin, amin. Terjadi, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa untuk waktu yang indah ini. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba firman-Mu, saudari kami, Nike Anderson. Dalam nama Yesus yang siap diberkati oleh firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan. Katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Luar biasa. Luar biasa. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu masih ada di udara, sedang terbang menuju New York ya. Dan nanti jam 11 malam waktu New York akan tiba di JFK. Maka itu pagi ini hari Selasa digantikan oleh putrinya, yaitu Nike Anderson. Ya, silakan Nike. Terima kasih Pastor Yongki untuk waktunya. Ya, shalom semua Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi salam kebangkitan, salam penuaian, dan semangat pagi ya yang ada di Amerika, dan selamat sore yang ada di Indonesia. Kita boleh berkumpul bersama untuk merenungkan firman-Nya yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Saya percaya kita semua mau hidup di dalam keberhasilan. Amin. Kita semua tidak ada yang mau hidup tidak kesukses. Kita semua nggak ada yang mau hidup tidak berhasil. Tapi kita mau hidup berkemenangan. Oleh sebab itu kita harus mengerti kunci keberhasilan. Bersama Tuhan Yesus kita lebih-lebih dari pemenang. Amin. Kita ini sebagai orang beriman ya. Kita sebagai orang yang percaya. Kita tahu firman Tuhan, hidup kita ini harus menghasilkan buah. Dan hidup kita ini harus menjadi berkat. Bukan hanya kita ini hidup di dalam berkat, tetapi kita ini juga harus menjadi berkat. Kadang orang Kristen terlalu terlena. Kalau sudah diberkati, lupa menjadi berkat. Karena terlena itu tadi. Tetapi kita harus hidup menjadi berkat. Kita nggak bisa hanya menerima berkat. Tetapi kita harus
menjadi berkat. Itu hal yang diinginkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Terutama kita orang-orang yang beriman, kita orang-orang yang percaya. Amin. Pada hari ini firman Tuhan akan terambil di dalam Mazmur 118 ayat 26 sampai 29. Mazmur 118 ayat 26 sampai 29. Yaitu saya akan berikan tema berkat dari dalam rumah Tuhan. Amin. Berkat dari dalam rumah Tuhan. Dikatakan di ayat ke-26, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nama Tuhan ini luar biasa ya. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Berkat dari dalam rumah Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa ya. Ayat yang 27. Tuhanlah Allah. Dia yang menerangi kita setiap langkah jalan kita. Bersama Tuhan kita lebih dari pemenang. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Untuk kita semakin dekat kepada Tuhan ya. Ayat ke-28. Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Biar melalui setiap kehidupan kita ini kita mau memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan ya. Di ayat ke-29 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Katakan sekali lagi, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan kita Yesus Tuhan sungguh-sungguh luar biasa. Kasih setianya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Supaya hidup kita ini menjadi suatu kesaksian. Firman Tuhan bahkan dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri yang telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itulah kunci daripada keberhasilan. Tuhan Yesus sendiri yang berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita ini kalau mau sukses, kunci keberhasilan itu kita lebih suka memberi. Orang lebih suka menerima. Orang berbahagia, orang menerima berkat, semua orang berbahagia. Tetapi Tuhan memberikan pelajaran, yaitu lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sehingga berkat itu, kalau dari dalam rumah Tuhan, itu awalnya di dalam nama Tuhan. Maka berkat-berkat itu akan tercurah. Tuhan mau bukan sekedar kita menerima. Kita diberkati, puji Tuhan, haleluya. Tetapi Tuhan mau kita menjadi berkat, yaitu kita memberi. Banyak orang berpikir hubungan itu timbal balik. Kalau kamu tidak kasih aku tidak kasih kamu. Itu prinsip dunia. Di mana ketika orang memberi, kita membalas. Dan lebih parah lagi, orang memberi tidak tahu berterima kasih, itu juga banyak. Tidak tahu membalas juga banyak. Itu lebih parah lagi. Tetapi pada umumnya, ini pada umumnya ya, orang kalau memberi terus membalas, ada balas timbal balik. Itu hal yang umum. Orang dunia juga melakukan demikian. Tetapi yang lebih parah tadi, walaupun diberi, tidak pernah membalas, itu lebih parah lagi ya. Atau tidak pernah care. Jadi even dikasih apapun ya cuek. Cuma bahkan kadang lupa ngomong terima kasih. Jadi itu banyak hal yang tidak perlu kita contoh. Tetapi kita anak Tuhan, firman Tuhan berkata, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Sifat manusia itu lebih senang menerima daripada memberi. Sekali lagi katakan, jangan pelit ya. Jangan pelit. Jadi kita harus lebih suka memberi daripada menerima. Amin. Firman Tuhan itu mengajarkan kita itu memang untuk lebih memberi daripada menerima. Artinya ketika kita memberi, kita tuh nggak berharap orang tersebut itu membalas. Itu yang tulus. Tetapi waktu kita memberi,
kita itu merasa senang, kita merasa berbahagia, kita memberikan yang terbaik. Istilahnya kita tulus dalam hati kita mau menyenangkan orang tersebut. Itu arti memberi. Jangan sampai saat kita memberi, kita berpikir, aku nanti dapat apa ya? Itu sangat tidak baik. Itu harus kita hindari ya. Tetapi saat kita memberi, kita tuh mau membahagiakan orang tersebut. Kita tidak berharap menerima balasan. Itulah yang Tuhan mau, kita memberi dengan tulus. Supaya apa? Supaya kita memiliki kebahagiaan tersendiri. Sehingga Tuhan berfirman, firman-Nya memberi lebih baik daripada menerima. Amin. Bahkan di dalam Amsal dikatakan, Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Kadang kelihatannya nggak masuk akal ya, hartanya dibuang-buang tapi kok tambah kaya. Kadang orang yang sangat simpannya luar biasa tapi kok nggak kaya-kaya. Jadi ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa. Namun selalu berkekurangan. Jadi katakan sekali lagi jangan pelit ya. Yang Amsal 11, masih Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi apa? Kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Puji Tuhan ya, firman Tuhan begitu luar biasa. Jadi biarlah kita ini hidup melakukan firman-Nya. Bukan cuma mendengar, tetapi kita melakukan firman-Nya. Tuhan mau kita menerapkan dan hidup di dalam kasih. Kasih itu tanpa batas. Jadi memberi itu adalah bentuk mengasihi. Karena kasih Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa ya. Bentuk mengasihi nggak selalu dalam bentuk materi. Tidak selalu dalam bentuk harta, uang, atau dalam bentuk hadiah. Tetapi memberi bisa diungkapkan dengan apa? Memberikan waktu, memberikan tenaga kita, memberikan perhatian kita. Yang terpenting adalah kerelaan hati kita. Hati kita ini harus tulus dalam memberi. Jadi bukan berarti kalau orang berkata, oh aku ini miskin, aku nggak punya apa-apa, aku nggak bisa memberi. Kita tidak harus memberi dalam berupa uang, harta, dan sebagainya. Tetapi kita bisa memberikan waktu kita, memberikan tenaga kita, memberikan perhatian kita. Itu juga adalah konsep daripada memberi, yaitu mengasihi, memberi dengan tulus, memberi dengan apa yang ada dalam diri kita. Itu yang Tuhan mau. Jadi tidak hanya berupa dalam uang atau harta atau apapun, tetapi bisa dengan bentuk kasih. Kasih itu diungkapkan dalam bentuk waktu kita, tenaga kita, perhatian kita. Dunia hari-hari ini sedang menuntut orang-orang di sekitarnya itu untuk memberkati hidupnya. Maunya diberkati. Tetapi kita tidak mau memberkati, itu salah ya. Tetapi biar kita orang percaya, kita orang beriman, kita tahu kebenaran firman Tuhan. Kita bukan hanya mau menerima berkat, tetapi kita harus hidup dan harus memberi berkat, menjadi berkat. Amin. Jadi kita mau berkat itu selalu kita berikan. Walaupun kita sudah menerima berkat, kita juga harus menjadi saluran berkat. Supaya apa? Supaya nggak nutup. Supaya ada in and out ya. Amin. Jadi apa yang mau kita pelajari dan kita renungkan firman Tuhan nih. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Biar kita mau menghidupi firman-Nya ini. Yaitu berkat dari dalam rumah Tuhan itu terterapkan, terpraktekkan dalam setiap kehidupan kita. Berkat itu datangnya dari siapa? Dari Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat di atas segala sumber berkat. Jadi kejar sumbernya ya, kejar sumbernya. Khususnya dari rumah Tuhan, dari gereja Tuhan. Tuhan menghendaki kita semua ini bersekutu dengan orang-orang seiman di dalam gerejanya. Tempat kita beribadah, kita memuji, menyembah, mendengarkan firman-Nya, berdoa bersama. Itu menyenangkan hati Tuhan. Di mana kita boleh berkumpul, bersekutu, itu menyenangkan hati Tuhan ya. Bahkan di dalam Ulangan 12 ayat 5 juga dikatakan, tetapi tempat yang akan dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai tempat kediamannya untuk menegakkan namanya di sana.
tempat itulah harus kamu cari dan ke sanalah harus kamu pergi. Di mana ke tempat itu? Yaitu tempat bersekutu, kita berdoa, kita ke gereja, kita bersama-sama. Karena di dalam Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita ini saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Jadi kita ini harus benar-benar tahu ya tempat yang Tuhan pilih itu kita harus sungguh-sungguh supaya saat kita menerima berkat kita menjadi berkat. Kita mau komitmen melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau saling mengasihi dengan teman-teman seiman kita. Bahkan yang tidak seiman kita juga jadi berkat. Supaya apa? Supaya kita ini dilihat, supaya hidup kita menjadi kesaksian, supaya hidup kita ini menjadi berkat. Disitulah kalau ada kerukunan, Mazmur 133 ayat 3 juga dikatakan, di mana anak-anak Tuhan itu berkumpul ada kesatuan, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan mau kita ini benar-benar mendekat kepada Tuhan, juga mendekat kepada gerejanya. Saat kita datang ke gerejanya, kita mau memuji, menyembah bersama-sama, bersekutu dengan orang-orang seiman, supaya apa? Berkat-berkat dicurahkan. Nah, kalau berkat-berkat itu sudah dicurahkan di dalam hidup kita, kita ini harus menjadi berkat, harus memberi berkat, bukan cuma menerima. Puji Tuhan, makanya kalau kita pulang gereja, selalu kita diberkati. Berkat Bapa, Abraham, Iskak, dan Israel turun atas kita semua. Kita terima berkat, kita katakan amin. Kita menerima berkat. Yang utama dari dalam rumah Tuhan dulu. Selanjutnya, setelah kita menerima berkat sebagai anak Tuhan, kita harus jadi saluran berkat. Jadi jangan mampet. Jangan berhenti sampai kita sudah menerima berkat, anak Tuhan terlena. Udah kita sendiri yang terima berkat ya. Berkatnya kita simpan sendiri. Nanti nutup. Nggak ada lagi berkatnya. Kita harus jadi saluran berkat. Tuhan bilang, berbahagialah memberi daripada menerima. Jadi kita harus memberi daripada menerima, ya, melakukan firman-Nya. Jadi sekali lagi, kalau kita mau memberkati, kita harus apa? Yang pertama, memberkati dengan membawa damai sejahtera. Tunjukkan ada damai sejahtera melalui kehidupan kita. Firman Tuhan juga berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, maka mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi ketika hidup kita jadi berkat, kita bisa membawa damai sejahtera di sekeliling kita, maka Tuhan yang akan memelihara hati dan pikiran kita ya. Kita harus hidup dalam kesabaran, kerendahan hati. Kalau kita sabar, kita rendah hati, kita tidak mudah emosi, kita nggak mudah marah, maka kita tuh akan hidup damai sejahtera dan kita bisa memberkati dalam bentuk damai sejahtera. Jadi berkat itu tidak harus juga dalam bentuk materi yang saya katakan tadi, tetapi kita mau jadi berkat, salah satunya memberkati dengan membawa damai sejahtera melalui kehidupan kita, sehingga kita jadi berkat di sekeliling kita. Kita harus bawa damai, hindari pertengkaran, hindari permusuhan, hindari perbantahan, tetapi kita membawa damai, menjadi damai di sekitar kita, sehingga orang-orang yang melihat kita, orang-orang yang menyaksikan kita, orang-orang semua yang ada di sekitar kita bisa merasakan bahwa Tuhan beserta kita dan firman Tuhan itu ya dan amin. Memberi lebih baik daripada menerima. Yang kedua, kalau kita memberkati, kita mau jadi berkat, kita memberkati dengan apa? Dengan perkataan kita. Perkataan kita yang baik ini, supaya kita ini menjadi terang Kristus ya. Firman Tuhan berkata dalam Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka juga mendengar, beroleh kasih karunia. Jadi kita memberkati dengan perkataan kita. Jadi kita menguatkan satu dengan yang lain. Kita bisa membangun, kita menjadi contoh yang baik. Karena perkataan ini ada kuasa. Kalau kita berkatakan yang baik, maka yang baik itu terjadi dalam hidup kita. Dan sebaliknya, kalau kita mengatakannya tidak baik, maka berkat akan jauh dari kehidupan kita. Makanya berhati-hati ya, kalau kita marah, jangan sampai perkataan kita keluar perkataan-perkataan yang kotor.
atau yang menyakiti seseorang akan memberikan kerugian dan bukan menjadi berkat, tetapi menjadi kutuk. Karena kita memperkatakan yang tidak baik. Perkatakanlah yang baik. Jadi kita memberkati dengan perkataan kita. Simple, Tuhan Yesus itu luar biasa. Jadi Tuhan mau kita memberkati dengan kita hidup di dalam damai sejahtera. Damai sejahtera. Yang kedua, Tuhan mau kita memberkati dengan perkataan kita. Jadi kasih itu bukan cuma diomong, oh aku mau hidup dalam kasih. Bukan, tetapi kita harus menerapkan kasih itu. Dia itu menjadi berkat, memberi lebih baik daripada menerima. Yang ketiga, kita harus memberkati dengan apa? Dengan mengulurkan tangan bagi yang membutuhkan. Jadi hidup ini harus saling tolong menolong. Jadi jangan cuman kita sudah ditolong terus kita diam, kita nggak tolong. Tetapi kalau kita bisa tolong, kita tolong. Amin. Karena Galatia 6 juga dikatakan saling membantulah kamu. Di dalam Galatia 6. Ayat yang kedua, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tuhan mau kita ini hidup saling tolong-menolong. Dan ayat ke-9 dikatakan Galatia 6. Janganlah kita berjemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Kita tidak menjadi lemah. Ingat ya, kalau kita tolong-menolong bukan kita semakin lemah. Kita tuh semakin kuat. Ada kekuatan baru. Tuhan berikan kita kemampuan, kita jadi berkat. Ayat ke-10 dikatakan masih Galatia 6 ya. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin ya. Jadi kalau ada yang mau perlu doa, kita doakan, yang perlu penghiburan kita hibur, terutama kalau ada undangan ke rumah duka, kita datang, kita menguatkan satu dengan yang lain. Disitulah kita menghibur dan menguatkan. Amin. Lebih baik ke rumah duka dari ke rumah pesta. Itulah firman Tuhan. Karena kita saling menguatkan. Di situ kita saling mendorong, memberikan dukungan kepada orang-orang yang menderita, kepada orang-orang yang merasa berduka cita. Amin. Jadi kita hidup harus tolong-menolong ya. Yang keempat, kita mau jadi berkat seperti apa? Memberkati dengan apa? Menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya percaya kita semua memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan, bahwa Tuhan sudah tolong hidup kita. Kita jangan simpan, tetapi saksikanlah. Kita jadi berkat, saksikanlah kalau Tuhan sudah tolong kita, supaya orang lain juga dikuatkan dengan pertolongan yang sudah Tuhan tolong, yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita salurkan, kita saksikan bahwa Tuhan mengasihi kita, demikian Tuhan juga mengasihi kamu. Amin. Kisah para Rasul ayat 1 ayat 8. Dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kita nih orang percaya memang harus menjadi saksi Kristus. Ketika kita memiliki pengalaman bersamanya, kita menang atas persoalan kita ditolong Tuhan, kita harus jadi saksi Tuhan, saksikan kebaikan Tuhan bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Amin. Sehingga melalui kesaksian kita, nama Tuhan yang dipermuliakan. Jadi sekali lagi ya, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kita senantiasa memiliki sikap hati yang mau benar di hadapannya. Kita mau rindu. Kalau kita datang beribadah, kita rindu. Kalau bisa datang onsite ya. Kalau emergency baru online. Jangan online terus, tetapi kita harus sering onsite ya, supaya apa? Supaya kita merasakan kehadiran Tuhan, supaya ada persekutuan, berkumpul bersama-sama dengan orang-orang seiman, sehingga kerukunan terjadi, sehingga berkat-berkat tadi dicurahkan seperti Mazmur 133 ayat 3 ya. Jadi sekali lagi, biar kita mau hidup di dalam berkat, memberi daripada menerima. Kita mau memberkati dengan membawa damai sejahtera. Kita mau memberkati dengan perkataan kita yang baik. Kita mau memberkati dengan mengulurkan tangan kita bagi yang membutuhkan. Siapa yang perlu pertolongan, bisa kita tolong, kita tolong. Terus kita memberkati dengan apa? Menyaksikan cinta kasih Tuhan. Amin, amin, amin. Ya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu.
Seperti Engkau mengingatkan kami pada pagi hari dan sore hari ini Tuhan. Untuk kami lebih berbahagia memberi daripada menerima. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terutama berkat dari dalam rumah Tuhan itu sudah turun atas hidup kami. Biar kami mau menjadi saluran berkat dan kami mau membagi berkat-berkat yang sudah Tuhan curahkan kepada kami. Supaya nama Tuhan saja yang dipermuliakan, nama Tuhan saja yang ditinggikan. Terima kasih ya Bapak, Engkau kumpulkan kami pada hari ini. Dan biarlah berkat dari Bapak Abraham, Iskak, dan Israel mengalir atas kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu Tuhan, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.